Perkenalkan, nama saya Windy Witari dari kelas 4B dengan NIM 23090107. Di sini saya akan membuat video tentang data mining untuk memenuhi tugas UAS. Yang pertama itu ada regression, soalan A. Dengan dataset yang sudah disediakan, kita mengunduh dataset dulu. Ini ada link yang sudah disediakan, diunduh, kemudian kita masukkan, kemudian saya masukkan ke Google Drive. Menggunakan read datasetnya pakai Google Colab Import Drive. Setelah itu, kita masuk ke regression using classical machine learning. Dengan beberapa library yang dibutuhkan, salah satunya ada Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, path di sini menyesuaikan path yang kita masukkan pada Google Drive, yaitu content, sample data, dan ada dua data CSV, yaitu California Hosting Train dan California Housing Test. Jadi untuk training dan testing. Kemudian kita proses datanya dulu dengan memprint data frame.head, yaitu 5 data pertama. Terus kita memprint info. Jadi kita mengolah datanya dulu dengan mencari 5 data pertamanya, kemudian kita cari informasinya untuk data info, kemudian kita mencari deskripsi datanya dengan train dataframe.describe kodenya. Terus saya tambahkan visualisasi distribusi target variabel dengan kode ini, plot, figur, terus title, X label, Y label. X labelnya itu target variabel, Y labelnya itu frekuensi. Kemudian kita plot show untuk menampilkan gambarnya. Setelah menampilkan gambar, kita asumsikan kolom terakhir adalah target. Nah, kolom terakhir, kita target kolomnya itu namanya median host value. Nah, nama ini kita lihat dari data-data ini, data head, data info, sama describe. Awalnya ini tuh terpisah, kemudian saya jadikan satu. Setelah mengetahui namanya itu median host value, kita masukkan ke target column dengan X train dan Y train yang merupakan target kolom. Nah, selanjutnya kita memprint target variabelnya atau target kolomnya dengan kode ini. Dan jika Anda ingin mengubah kembali ke data frame untuk pemeriksaan, kita menggunakan kode ini. Model ini regression, random forest regressor, support vector regressor. Setelah itu, kita inisialisasi dengan nilai negatif tak hingga. Lakukan prediksi pada X-text, calculate dengan data pengujian akhir. Nah, ini tujuannya untuk evaluasi model. Kita juga bisa melakukan validasi silang pada data training atau membagi data training lagi. Namun, karena pada instruksi di atas itu memprediksi data testing yang sudah diberikan, maka kita langsung evaluasi saja dengan Y-prediction testingnya. Nah, pada bagian ini, untuk melihat kinerja model pada training data, yaitu prediksi pada data training untuk melihat apakah ada overfitting,
Nah, selanjutnya kita print ini. Print ini untuk menyimpan prediksi dan menampilkannya, yaitu cuma 5 data prediksi pertama. Kita perlu cara untuk menentukan base model. Jika kita tidak punya y-test, biasanya ini dilakukan dengan cross-validation pada X-train dan Y-train. Untuk tujuan demo ini, kita akan memilih model dengan R2 score dari training sebelumnya, training yang terbaik, atau Anda bisa memilih model berdasarkan pemahaman tentang algoritmanya. Jadi, punya banyak pilihan yang lain. Hasilnya itu, karena tadi pemrosesan data sama mesin learningnya jadiin satu, hasilnya juga jadiin satu. Ini yang pertama itu ada training data head, itu 5 data utama pada training.csv. Kemudian ini ada data info, data description, dan gambar. Tadi kan udah ada kode untuk menampilkan gambar ya. Itu juga ada. Terus hasil dari training linear regression-nya. Linear regression MSE-nya itu ada ini segini. 48, 24, 52, 31, 73. R2-nya itu R2 score-nya ada 0,6413, 6000, 0,6413 betul. Dan sample prediction for linear regression on test data-nya itu ada ini. Angka-angka. Training random forest regressor-nya. Jadi ini ada perbandingan antara training linear regression dengan training random forest regressor. Terus training super vector regressor. Nah, best classical model on training R2 score itu adalah random forest regressor. Random forest regressor. Dengan sample prediction for the best classical model on test datanya itu ada angka ini. Jadi, yang terbaik itu ada training random forest regressor ini. Dengan angka training MSE 3310 dan R2 score-nya 0,9754. Yang kedua ada regression using deep learning. Dengan data yang sama, tapi menggunakan deep learning. Library yang digunakan itu ada TensorFlow, terus Sklearn Model, Matplotlib, dan Pandas. Yang pertama, kita membangun model neural network dengan jumlah fitur input akan sama dengan jumlah kolom di X-train scale. Dengan kode ini, selanjutnya kompilasi model. Kita menekan Adam Optimizer dan Mean Square Error dengan loss function. Loss function ini kodenya. Kemudian melatih model deep learning. Kita menggunakan early stopping untuk menghentikan pelatihan jika kinerja validasi tidak membaik. Dengan membagi training untuk validasi dalam pelatihan dan X-train scale, Y-train sudah diskalakan dari langkah sebelumnya. Tidak menggunakan X-train scale di sini untuk pelatihan. Langkah yang keempat itu evaluasi model deep learning. Dengan kode ini, evaluasi dan visualisasi pelatihan. Jadi nanti ada gambarnya antara train loss dengan train MAE. Dengan memprediksi pada data pengujian akhir,
kode ini dan menyimpan hasil prediksi ke CSV. Ini opsional, tapi nanti data hasilnya itu kesimpan otomatis menghasilkan data CSV. Nah, ini proses deep learning model summary-nya. Menghasilkan total parameter 11.521. Trainable parameter itu 11.521 juga. Dengan training deep learning modelnya itu ada 100 epoch. Deep learning modelnya itu validation MSE-nya menghasilkan angka sekian. Validation MAE-nya menghasilkan angka sekian. Ini perbandingan gambar antara model loss over epoch dengan model MAE over epoch. Nah, nanti menyimpan hasil deep learning-nya ke dalam deep learning regression prediction.csv. Soalan B ada classification. Jadi dibagi menjadi B1, B2, dan B3. Yang pertama ada image classification. Dengan kode data yang sudah diberikan, yaitu data Kaggle dari Kaggle Hub, kita proses menghasilkan image classification dataset. Pada soalan B1A, yaitu memproses image menggunakan classification image menggunakan classical machine learning. Yang pertama, kita menggunakan langkah pertama dengan konfigurasi umum, yaitu ada data folder text classification dataset, trend file, trend.csv, file yaitu file.csv, text file, text.csv. Nama kolomnya itu ada tweet dan label. Kemudian kita import libraries dan meload datasetnya. Akan menghasilkan memprint data head yaitu 5 data awal. Kemudian memprocessing data. Setelah processing data, kita model training menggunakan classical classifier. Hasil dari kode di atas itu ada 5 data head dari total semua dataset, karena kita menggunakan kode data head jadi cuma 5 yang ditampilkan. Kemudian dari data yang sudah ditampilkan, kita mencari info dari data tersebut. Di sini ada datanya, info dari data-datanya. Langkah ketiga itu proposing data text. Dan pelatihan model klasik. Melatih menggunakan klasifikasi machine learning. Nah, evaluasi model klasik F1 score itu menghasilkan
laporan klasifikasi model klasik teks dengan data-data berikut. Soal selanjutnya yaitu B1B, Image Classification Using Deep Learning. Yang pertama kita memproses datanya dulu dengan beberapa library yang dibutuhkan, yaitu TensorFlow, NumPy, Scikit-learn-Metric, TensorFlow.keras. Kemudian kita konfigurasi umum untuk datanya dengan image size 128 kali 128. Tapi kalau misalkan 128 gambarnya berat, kita bisa menurunkan 96 kali 96. Menyesuaikan. Kemudian kita memasukkan path yang sudah diproses sebelumnya, proses datanya. Masukkan path-nya itu image classification dataset /train dan /test. Pada proses pemrosesan classification using deep learning-nya, langkah pertama itu mengimport libraries. Kemudian mulai dataset menggunakan image dataset from library from directory untuk memuat gambar. Nah, gambar-gambar yang dimuat sebelumnya kita latih dulu menggunakan deep learning. Nah, label akan diubah menjadi one hot encoding. Kemudian data yang sudah dilatih kita proses untuk membangun model deep learning-nya. Dengan kode berikut. Setelah itu kita model training atau pelatihan model deep learning. Pada pelatihan awal hanya lapisan baru yang dilatih. Namun pada batch selanjutnya kita bisa menggunakan data-data lebih banyak. Yang terakhir evaluasi atau evaluasi model deep learning. Dengan mendapatkan prediksi probabilitas, kemudian mengubah probabilitas menjadi label kelas, indeks kelas dengan probabilitas tinggi. Setelah itu mendapatkan label sebenarnya dari tes kode tes TSTL ini. Setelah semuanya selesai, F1 score untuk klasifikasi multi-kelas akan menghasilkan data laporan klasifikasi model deep learning. Kemudian akan memprint peringatan bahwa deep learning untuk image classification selesai. Nah, datanya sebagai berikut. Memuat dataset menemukan 18.322 file untuk 10 kelas dan 7.857 file untuk 10 kelas. Ditemukan 10 kelas yaitu kelas ini. Ada Ken, Cavallo, Elephant. Kemudian preprocessing dan membangun model deep learning. Dan pelatihan model deep learning. Hasilnya ada evaluasi model deep learning sebagai berikut, yaitu laporan klasifikasi model deep learning dengan data-data ini. Selanjutnya yang ke B2 yaitu text classification. Dengan
file yang sudah disediakan, kode yang sudah disediakan. Kita olah, kita run menghasilkan text classification dataset rtest.tsv. Kemudian, data tersebut kita proses, menghasilkan informasi bahwa kolom di text classification dataset rtrain.csv itu ada kolom label dan tweet. Pada 5 baris pertama dataset, itu ada label happy, anger, fear, dan anger. Nah, beberapa tweet, yaitu beberapa kalimat, ini kalimat, ya. Yang pertama menggunakan classical machine learning. Dengan konfigurasi umum seperti sebelum-sebelumnya, yaitu import libraries, load data, kemudian utamanya itu yaitu processing data, menggunakan train data frame text column, ini kode ini, nanti menghasilkan bentuk fitur TF-IDF pelatihan dan bentuk fitur TF-IDF pengujian. Langkah keempat, kita membuat model training menggunakan classical classifier. Nah, classical text modelnya menggunakan logistic regression dengan maksimal iter 1000, solver ini random state-nya 42, multi-class-nya multinominal. Nanti akan menghasilkan melatih model. Nah, hasilnya itu pada langkah kelima nanti akan memprint laporan klasifikasi model klasik dengan pemberitahuan jika berhasil classical machine learning untuk test classification selesai. Ada kalimat seperti ini. Nah, hasil runningnya itu ada memuat data teks seperti yang sebelumnya, data info. Jadi ini itu processing data. 5 data pertama, info dari 5 data pertama tersebut, terus processing TF-IDF, itu pelatihan menghasilkan angka 3521 dan 2475. Pada pengujiannya 440 dan 2475. Kemudian pelatihan model klasik, hasilnya ada laporan klasifikasi model klasik seperti berikut. Next, ada B2B, Text Classification Using Deep Learning. Nah, text classification using deep learning ini langkahnya itu sama, yaitu processing data terlebih dahulu. Kemudian kita langsung karena import libraries, load dataset sama, menghasilkan info data, deskripsi data, intinya processing data. Kita langsung ke intinya, yaitu ini. Processing data, per-processing data ini menangani nilai NaN di kolom teks, ganti dengan string kosong, dan kode train data frame text column, train data frame text column .filna. Value data frame, ada text data frame. Kemudian kita inisialisasi tokenizer. Latih tokenizer itu hanya ada pada data pelatihan. Kemudian kita konversi teks menjadi urutan integer dengan padding urutan agar panjangnya seragam.
Selanjutnya, mengodekan label menjadi numerik dan kemudian one-hot encoding. Langkah selanjutnya, kita melatih model menggunakan deep learning utamanya. Yang terakhir itu evaluasi. Nanti akan menghasilkan laporan klasifikasi model deep learning dengan jika berhasil dengan menghasilkan kalimat deep learning untuk tes classification selesai. Menandakan bahwa proses deep learning-nya itu berhasil. Ini ada proses data, train data, head-nya, terus preprocessing data teks menggunakan tokenizer dan padding. Terus pelatihan model deep learning, embedding plus LSTM. Evaluasi model deep learning. Ini hasil laporan klasifikasi model deep learning teksnya. Oke, untuk deep learning pada classification selesai. Kita lanjut ke tabula data classification. Disediakan dataset, kode dataset, menghasilkan file CSV ya. Nah, file ini tabula data classification dataset training.csv kita proses, kita lihat di dalamnya itu namanya apa. Kita nggak tahu kan namanya apa, kemudian kita setelah tahu, kita masukkan ke sini namanya untuk memproses informasi dan deskripsi yang ada pada datasetnya, seperti kolom, ada berapa baris, datanya, tipe datanya apa, pada kode ini. Pada tabula data classification dataset training.csv, kita akan melakukan classification using classical machine learning seperti sebelum-sebelumnya. Dan menggunakan deep learning. Yang pertama B3A menggunakan classical machine learning. Seperti biasa, kita menggunakan beberapa library, konfigurasi umum, import libraries, load dataset. Langsung next ke pre-processing data. Kita menentukan fitur dan target dengan menghapus kolom yang bukan fitur atau ID. Nah, untuk dataset testing, juga drop kolom target jika ada. Biasanya testset tidak memiliki kolom target. Kalau misal ada dikasih, kalau misal nggak ada ya nggak usah. Pada kode ini. Kemudian setelah preprocessing data, kita latih model menggunakan classical classifier random forest. Buat model random forest classifier dan latih. Kemudian kita evaluasi modelnya akan menghasilkan seperti biasa awal-awal itu tampilan hasil informasi datanya. Seperti 5 data utama, informasi data, deskripsi. Nah, kalau langkah 3, 4, 5 itu mulai ke klasikal utamanya. Random forest classifier, model klasiknya. Menghasilkan laporan klasifikasi model klasik itu seperti ini datanya. The preposition, recall, event score, support.
akurasinya, macro average. Next, B3B classification using deep learning. Menggunakan beberapa library berikut. Kemudian langkah awal seperti sebelum-sebelumnya yaitu konfigurasi umum, import libraries, load dataset. Dan langkah utamanya itu ada pre-processing data. Pertama menentukan fitur dan target. Kemudian untuk data testing, biasa di drop, kolom menyesuaikan target kolom tabularnya. Terus ada kode function clean and convert numeric itu, dan function convert credit history age untuk membersihkan dan mengkonversi. Kemudian ini kode untuk membersihkan dan konversi kolom objek yang seharusnya numeric, tapi bukan numeric, kita bersihkan. Terus konversi credit history age, mengidentifikasi kolom numerik dan kategorikal. Setelah semua prosesnya selesai, kita akan menghasilkan data pelatihan setelah pre-processing dengan extrain preprocessed dl.shape namanya ini. Kemudian kita latih modelnya, membangun model neural network. Dan kita evaluasi model deep learning-nya. Hasil dari kode ini menghasilkan data seperti berikut. Ini memuat dataset tabularnya, itu ada train data head, 5 data pertama. Kemudian ada info dari data, train data info. Ada ID customer, month, name, age, SN. Intinya isi dari data .csv-nya. Kemudian preprocessing data tabularnya ini itu udah hasil dari prosesnya. Sebelum masuk ke proses model deep learning-nya itu ada preprocessing data tabular. Menghasilkan kolom numerik, kolom kategorikal, bentuk data pelatihan, ini ada angkanya sekian-sekian. Kemudian masuk ke pelatihan model deep learning. Ini prosesnya itu ada 13 epoch. Dan evaluasinya menghasilkan laporan klasifikasi model deep learning tabular. Di dalamnya ada precision, recall, event score, support dengan angka-angka sebagai berikut. Itu soal terakhir dari classification. Next, kita masuk ke clustering. Pada clustering pertama itu ada tabular data clustering. Kita disediakan dataset, kemudian kita pre-processing datasetnya. Jadi datasetnya itu bernama customer segmentation.csv. Ada beberapa kolom ID, ada tahun, lahir, education, terus income, kid home, teen home, dan lain-lainnya. Kemudian ada dataset info. Selanjutnya dataset description. Ini masih pre-processing datanya ya, belum masuk ke prosesnya, belum masuk ke proses clusteringnya. Nah, ini baru masuk ke proses clustering dengan beberapa library yaitu Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, DateTime. Ada konfigurasi umum.
import libraries, load dataset, langkah-langkahnya, kemudian masuk ke preprocessing data, klasifikasi. Nah, ini yang pertama menangani income yang hilang, yaitu imputasi awal sebelum fitur engineering lainnya. Dengan kode ini, import income analysis, simple inputter, kemudian fitur engineering yang pertama convert year, bit to age, itu mengkonvert tahun lahir ke umur. Yang kedua, kode ini convert data customer untuk customer tenure. Nah, selanjutnya, drop kolom asli yang sudah diganti atau tidak relevan dari cluster data frame. Kita akan menggunakan cluster DF untuk menganalisis profilnya nanti. Jadi, drop kolom ID dan kolom konstan. Nanti akan menghasilkan fitur yang akan digunakan untuk pre-processing data dan clustering. Next, langsung ke model aplikasinya, yaitu clustering menggunakan K-means. Nah, menentukan jumlah cluster yang optimal. Nah, setelah proses ini, kita akan membuat diagram kayak diagram gitu, dengan jumlah cluster, sum of squared distance, dan metode elbow method. Setelah itu kita evaluasi, ini kode evaluasinya. Nah, hasilnya ini. Ini data-data yang ada di dalam data frame, seperti info data, deskripsi datanya. Nah, ini mulai masuk ke preprocessing data, hasilnya. Nah, diagramnya ini, metode SIKO, elbow method untuk K-means, dan Silhouette score untuk K-means. Jadi ada perbandingan antara dua metode. Kita lihat agar lebih jelas menggunakan diagram. Nah, evaluasinya final Silhouette score untuk K-nya itu seperti ini, dengan profil rata-rata fitur mnemonic per cluster. Ada cluster label, ada beberapa label 1, 2, 3, 4, 5. Dengan distribusi kategorikal per cluster. Ini ada distribusi kategorikal per cluster. Hasil clusteringnya seperti ini. Next ke image clustering. Nah, image clustering ini ada kodenya. Image clustering. Nah, image clustering ini menggunakan dataset yang berbeda lagi, yaitu dataset animal zoo. Gambar ya. Image clustering animal zoo. Ini kode dataset yang sudah disediakan, kita proses menghasilkan data animal zoo, kemudian kita proses ke kode clusteringnya. Menggunakan library TensorFlow, NumPy, scikit-learn. Scikit-learn-nya itu ada scikit-learn preprocessing, cluster, matrix, matplotlib, seaborn, TensorFlow. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita mengkonfigurasi dengan image folder, yaitu animal zoo, dengan image size 224.
kali 224 dengan page size 32. Kemudian, import libraries, download datasetnya. Ini kodenya. Nah, image dataset from directory akan membaca gambar tanpa subfolder jika langsung ke folder animal zoo. Dan karena ini clustering, kita tidak punya banyak label, jadi label mode sama dengan none atau nggak ada. Kita labelnya none, label mode none, kita nonkan semua. Kemudian, kita mendapatkan pet file gambar yang akan digunakan untuk validasi nanti. png.jpeg. Nah, urutkan agar konsisten. Ini untuk mengurutkan. Next, langkah preprocessing ekstraksi fitur menggunakan pre-trained CNN dan scaling. Yang pertama, memuat model MobileNet V2 yang sudah dilatih tanpa lapisan klasifikasi teratas. Base model clustering. Kemudian, fungsi untuk mengekstraksi fitur dari dataset gambar dengan fungsi extract image fitur. Dalamnya itu ada dataset dan model. Next, langkah model application atau melatih modelnya menggunakan clustering K-means dengan menentukan jumlah cluster yang optimal menggunakan elbow method. Jumlah cluster dari 2 hingga 10 range-nya. Range-nya di sini 2, 11. Nah, nanti ada diagramnya lagi, perbandingan antara plot elbow method dengan Silhouette score. Langkah terakhir, evaluasi dan analisis cluster. Nanti akan memprint final score untuk Silhouette dan akan menampilkan ini print jumlah gambar per clusternya, menampilkan gambar-gambarnya. Hasilnya seperti ini, memuat dataset gambar untuk clustering itu menemukan 4.429 file, 4.448 gambar perkiraannya. Kemudian preprocessing data, ekstrak fitur, dan skala itu menggunakan mengekstraksi fitur dari gambar, bentuk fitur gambar setelah diekstraksi dengan fitur setelah penskalaan itu perbandingannya sekian. Nah, aplikasi model clustering menggunakan K-means-nya mencari jumlah cluster K-means yang optimal untuk gambar dengan metode SIKU, elbow method untuk K-means, dan Silhouette score untuk K-means. Yang biru itu elbow method, yang merah itu Silhouette score. Memiliki K sama dengan 3 sebagai jumlah cluster optimal. Nah, evaluasi dari analisis cluster gambar. Ini ada contoh gambar dari setiap cluster. Clusternya. Cluster 0 itu ditemukan 42 gambar. Cluster pertama ditemukan 1544 gambar. Cluster 2 ditemukan 2843 gambar. Nah, kita menampilkan 5 pada setiap klasternya. Dari 42 gambar, kita menampilkan 5 dari klaster 0 ini. Nah, C1 ini klaster 1, dari 1544 gambar, kita menampilkan 5. Dan klaster 2 ini C2, dari 2843 gambar, kita menampilkan 5 juga. Nanti akan menghasilkan notifikasi bahwa image clustering selesai. Sekian penjelasan dari saya mengenai data mining.